Martial Master. Bab 5284. Hantu Binatang. Sosok yang mengandung napas kematian tanpa akhir ini menatap Qin Chen dengan dingin. Itu adalah Raja Hantu Hutan. Namun, ini bukan tubuh utama Raja Hantu Hutan dunia bawah, tetapi hanya salah satu dari tubuh rohnya. Tubuh roh yang dipercayakan pada tubuh pemuda aneh ada sendirian. Ayah, selamatkan aku. Pikiran dan jiwa pemuda aneh itu hancur. Pada saat ini, hanya sisa jiwa yang tersisa, dilindungi oleh tubuh roh dan kesadaran Raja Hantu Hutan, dan masih memiliki vitalitas yang lemah. Teriak dengan ngeri. Dia benar-benar ketakutan. Gila, pria di depannya itu pasti orang gila, mengetahui bahwa dia adalah pewaris Raja Hantu Hutan, namun dia masih berani melakukan sesuatu padanya. Apa ini bukan orang gila? Bukankah dia takut mati? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia adalah Raja Hantu Hutan. Mengetahui namaku, kamu berani membunuh ahli warisku, betapa beraninya kamu. Bang! Aura tak berujung mekar dari tubuh Raja Hantu Senming, bahkan jika itu hanya tubuh roh dan kesadaran itu masih merupakan kekacauan yang kuat, dan aura abadi dan abadi melekat padanya. Seperti dewa abadi, menekan Qin Chen untuk kematian. Dia sangat marah. Kapan seseorang berani menantang otoritasnya di tempat terlantar ini? Bunuh ahli warismu. Siapa bilang aku membunuh ahli warismu? Qin Chen tersenyum. Dia tiba-tiba menatap pemuda aneh itu, dan membanting telapak tangannya. Pemuda aneh itu melebarkan matanya yang ketakutan dan marah. Dan roh terakhir menghilang tanpa henti. Jejak dalam sekejap. Sampai kematiannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tempat seperti itu. Bukankah pria di depannya itu sengaja menangkap dirinya sendiri dan menunjukkan kemampuannya, sehingga dia bisa menunggu ayahnya muncul untuk merekrutnya? Mengapa tidak memainkan kartu Anda menurut akal sehat? Qin Chen menyeringai, Lord Senming Ghost King, aku benar-benar menelepon untuk membunuh ahli warismu sekarang. Kamu, pengadilan kematian. Raja Hantu Senming sangat marah. Di depannya, dia baru saja membunuh keturunannya. Kematian. Teriak Raja Hantu Senming dengan marah, dan menghancurkan Qin Chen dengan pukulan. Ledakan. Pukulan ini mendarat dan dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna, dan aura yang mewakili transendensi 3 kali lipat keabadian dan tak terkalahkan menyapu, seperti lautan luas. Menutupi Qin Chen dalam sekejap, dan itu adalah kekacauan yang kuat. Meskipun dia hanya tubuh roh, kekuatan yang dapat dia tunjukkan terbatas, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik 3 kali lipat. Dia hanya meninju sesuka hati, dan kekuatan mengerikan dari aturan yang dia bangkitkan berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong kekosongan dan menghancurkan segalanya. Waktu yang tepat. Di tubuh Qin Chen, aturan jalan kematian mekar, dan aura mistis muncul di tangannya. Pedang berkarat misterius muncul di tangannya, diisi dengan aura pembunuhan yang tak ada habisnya, dan dia menebas Raja Hantu dari hutan gelap. Dengan ledakan, cahaya pedang bertabrakan dengan kekuatan kepalan Raja Hantu Hutan, menyebabkan ledakan dahsyat segera. Pedang berkarat misterius Qin Chen benar-benar menahan kekuatan kepalan Raja Hantu Hutan, dan cahaya pedang bersinar terang. Potong. Celah. Dengan keras, kekuatan tinju yang diledakkan oleh Raja Hantu Hutan runtuh dalam sekejap menyebarkan kehampaan. Raja Hantu Senming terkejut. Meskipun dia hanya tubuh roh dengan kekuatan tempur tubuh utamanya kurang dari 1%, dia cukup untuk menekan transendensi puncak tingkat kedua. Tetapi sekarang dia dihentikan oleh transendensi tingkat pertama, betapa luar biasanya ini. Qin Chen menyeringai, 3 tingkat detasemen itu saja. Raja Hantu Senming mendengus dingin, apa yang membuatmu sombong? Jika aku sendiri adalah tubuh utama, membunuhmu semudah pai. Qin Chen mencibir dan berkata, secara pribadi. Jika saya memusnahkan tubuh spiritual Anda secara langsung, bagaimana Anda tahu siapa yang membunuh Anda? Raja Hantu Hutan Gelap tiba-tiba tertawa. Meskipun kekuatan tempur Qin Chen tidak lemah, tapi tidak mungkin untuk mencegah tubuh rohnya kembali. Selain itu, jika dia tidak membunuh anak ini dan membalaskan dendam putranya, bagaimana dia bisa kembali ke tubuhnya?
Nak, di tempat terlantar ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang berani berbicara denganku seperti kamu sudah mati. Rumput di setiap kuburan setinggi 3 kaki. Kamu pikir kamu memiliki sedikit kemampuan, dan kamu bisa melakukannya di tempat terlantar ini. Apakah kamu tak terkalahkan? Aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Boom! Setelah Raja Hantu Hutan selesai berbicara, dia menembak lagi. Dalam sekejap, seberkas energi hantu hutan gelap bertahan, dan dengan cepat berubah menjadi tombak panjang di depannya, menembak ke arah Qin Chen. Qin Chen mengaktifkan Rusty Sword yang misterius, dan menebas dengan satu pukulan. Ini hanyalah senjata yang diringkas dari Dao, selama itu bukan Raja Hantu dari hutan gelap itu sendiri, dia secara alami tidak takut dengan tabrakan langsung seperti itu. Terlebih lagi, dia dengan sengaja memprovokasi Raja Hantu Hutan hanya untuk mengetahui kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya. Boom boom boom. 2 orang bertarung, masuk akal bahwa kekuatan abadi dari 3 transendensi sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan jika patung transendensi ganda tidak dapat menahan sinar kekuatan ilahi dari 3 transendensi, terutama di dunia bawah, aturan dunia jalan kematian itu sendiri memiliki aturan yang kuat. Penindasan aturan tingkat tinggi terhadap aturan tingkat rendah memiliki kekuatan penindasnya sendiri. Tetapi masalahnya adalah bahwa Raja Hantu Hutan hanyalah tubuh roh, dan bagian dari jalan kematian yang dikendalikan oleh Qin Chen berasal dari Kaisar Yuming, yang merupakan aturan tertinggi Taoisme di dunia bawah. Di atas Raja Hantu. Sejak saat itu, keduanya menembak dengan cepat, dan untuk beberapa saat mereka berimbang. Tidak peduli bagaimana Raja Hantu Hutan bergerak, Qin Chen bisa menahannya dan melakukan serangan balik dengan cepat. Engah. Setelah bertarung selama ratusan putaran, tiba-tiba, dengan kilatan cahaya pedang, Qin Chen muncul di sisi Raja Hantu Hutan di beberapa titik. Dan langsung memotong tombak di tangan Raja Hantu Hutan dengan pedangnya. Ini semua kekuatanmu, Qin Chen mencibir. Zuzi sedang mencari kematian. Raja Hantu Senming menjadi marah karena malu, dan energi hantu yang menakutkan merasuki tubuhnya dalam sekejap. Hantu datang. Wow! Tanda seru. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan seluruh aula berubah menjadi neraka seperti hutan. Dan berbagai tangisan dan lolongan hantu terdengar. Ini adalah kekuatan hutan terkuat dari Raja Hantu Hutan. Dalam aura hantu, hantu seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing dengan wajah mengerikan, mengikis Qin Chen dengan gila. Kekuatan ini sangat dingin dan menakutkan, dan itu menyelimuti Qin Chen dalam sekejap, menembus tubuh Qin Chen terus-menerus, mencoba merusak tubuh fisiknya. Hahaha, diselimuti oleh kekuatan hutan gelap kursi ini, bahkan jika kekuatanmu setinggi langit, kamu harus patuh menjadi makanan kursi ini. Raja Hantu Hutan Gelap tertawa ganas. Selama itu bukan orang kuat dari tingkat 3 detasemen, tidak mungkin menahan erosi kekuatan gelapnya. Benarkah? Qin Chen merasakan napas gelap mengalir ke tubuhnya, dan bukannya terkejut, dia memancarkan ekstasi. Menelan. Boom. Jalan kematian dalam tubuh Qin Chen beroperasi secara teratur, dan keinginan kuat untuk menelan melonjak keluar. Melelehkan dan menyerap napas 3 kali lipat dari Raja Hantu Hutan sedikit demi sedikit. Kekuatan Raja Hantu Hutan ini adalah kekuatan 3 transendental yang nyata. Meskipun ini hanya tubuh rohnya di depannya, tidak ada perbedaan dalam esensi kekuatan. Untaian kekuatan 3 transendental ditelan oleh Qin Chen. Tiba-tiba, cahaya hitam berkedip-kedip di Chen, dan napasnya terus-menerus terkonsolidasi. Tonik yang bagus. Ini benar-benar suplemen yang bagus. Ekstasi di hati Qin Chen saat ini benar-benar tak terlukiskan. Faktanya, Qin Chen tidak akan bisa melakukan ini jika dia adalah pembangkit tenaga listrik transenden 3 kali lipat di lautan alam semesta. Detasemen rangkap 3 mewakili kekuatan paling abadi di alam semesta. Kekuatan semacam ini abadi, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk ditelan? Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan meledak dan mati. Tapi ini dunia bawah. Dunia bawah melambangkan sisi gelap dari laut kosmik. Kekuatan di sini dan kekuatan di laut kosmik pada awalnya merupakan perpaduan antara yin dan yang, dan keduanya saling melengkapi. Ini juga memudahkan Qin Chen untuk menelan kekuatan ini.
Selain itu, Raja Hantu Hutan saat ini hanyalah tubuh roh. Meskipun kekuatan hantu hutan dari tingkat detasemen 3 kuat, itu tidak tebal. Semua ini memungkinkan Qin Chen dengan cepat melahap kekuatan tubuh orang ini. Ledakan. Cahaya hitam melekat di seluruh tubuh Qin Chen, dan sumber di dalam tubuhnya menjadi semakin sempurna dan alami. Qin Chen sangat gembira, dan sebaliknya, Raja Hantu Hutan tertegun. Mengapa energi hutan saya tidak bekerja lagi? Bocah di depannya telah dikelilingi oleh roh hutan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menanggapi. Datang lagi. Raja Hantu Hutan Gelap tidak dapat mempercayainya, dia meningkatkan output roh hutan gelap merintih, semua jenis suara rengekan bergema di seluruh dunia. Kekuatan seperti itu dapat merusak segalanya di dunia. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakannya, Qin Chen di sisi yang berlawanan masih tidak menunjukkan tanda-tanda dimusnahkan, sebaliknya aura di tubuhnya tampaknya sedikit membaik. Salah. Raja Hantu Hutan tiba-tiba terkejut. Sebagai detasemen 3 kali lipat, persepsinya sangat tajam, tidak ada sedikit pun perubahan yang bisa lepas dari persepsinya, nafas pria di depannya sepertinya tidak membaik. Tetapi benar-benar membaik. Ayolah. Raja Hantu Hutan akhirnya merasa ada yang tidak beres. Pria di depannya sebenarnya sedang menyerap roh kegelapan yang melahapnya, tak heran dia tidak bereaksi sama sekali. Mengerikan untuk berpikir bahwa detasemen kecil 1 tingkat dapat menelan kekuatan pembangkit tenaga detasemen 3 tingkat seperti dia. Pada saat ini, Raja Hantu Hutan akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia hanyalah tubuh roh, milik Dakwit tanpa akar, dan sama sekali tidak dapat terus-menerus menampilkan roh kegelapan, jika tubuh itu ada di sini lagi. Jika orang lain ingin melahap roh kegelapannya, dia akan dapat mendukung lawan untuk kematian. Tapi sekarang, setelah kekuatan spiritualnya habis tanpa keberadaan tubuhnya, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diisi ulang, maka dia akan mendapat masalah. Anakku, ini aneh. Aku tidak bisa melanjutkan lagi. Raja Hantu Sen Ming terkejut, dia tidak ingin mati di sini, meskipun penghancuran tubuh roh ini tidak banyak berpengaruh pada tubuhnya, tetapi ini tubuh roh telah memperoleh banyak informasi. Seperti putranya meninggal di tangan anak di depannya ini, dan misalnya anak ini sangat jahat, dia harus dibunuh, jika tidak maka akan menjadi masalah serius. Hei, dia bergerak tanpa titik balik sama sekali, dan dia menembak langsung ke langit, dan hendak pergi dari sini tanpa memberi Qin Chen waktu untuk bereaksi. Qin Chen, yang sedang melahap semangat hutan, tiba-tiba membuka matanya, saya ingin pergi tanpa persetujuan saya, apakah begitu mudah? Raja Hantu. Hantu hutan mencibir, saya ingin pergi, bisakah Anda tetap tinggal? Dia berdiri dengan paksa dan hendak meninggalkan dunia ini, tetapi sebelum dia bisa meninggalkan aula ini, terdengar ledakan, seolah-olah dia menabrak dinding, dan seluruh orang itu tiba-tiba mundur. Itu penghalang ruang. Saya tidak tahu kapan, di dunia ini, penghalang ruang terbentuk menghalangi semua ruang di sekitarnya. Dia akan diblokir, yang tidak mengherankan bagi Raja Hantu Hutan Dunia Bawah, lagi pula pihak lain bukanlah orang bodoh, dan bukan tidak mungkin untuk membuat lebih banyak persiapan. Tapi intinya, dia 3 kali lipat, bagaimana sihir luar angkasa lawan bisa menghentikannya. Qin Chen melompat dan datang ke seberang Raja Hantu Hutan. Saya sudah mengatakannya, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Mengapa Anda tidak percaya? Pemahaman dan penguasaan sumbernya adalah orang kuat yang hampir membunuh Kaisar Nether di bawah operasi aktif Qin Chen. Bahkan jika Raja Hantu Sen Ming adalah orang kuat yang terpisah 3 dan hanya tubuh roh, dia tidak dapat dengan mudah goyah dan pergi. Aku masih tidak percaya lagi. Raja Hantu Hutan meraung dan membubung ke langit lagi. Bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan pihak lain bertindak begitu sembrono? Dia melompat keluar dan membunuh Raja Hantu Hutan. Sua. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan berubah menjadi sangkar hitam, menjebak Raja Hantu Hutan di dalamnya untuk sesaat. Avatar Raja Hantu. Sen Ming Ghost King mendengus dingin, dan dengan keras pada saat pedang tajam Qin Chen terbelah, tubuh rohnya meledak dalam sekejap berubah menjadi puluhan pita. Menuju ke menembak ke segala arah.
Nilai tubuh rohnya saat ini bukanlah untuk membunuh Qin Chen, tetapi untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tubuh, menghilangkan banyak informasi tentang orang ini. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk meledakkan tubuh rohnya dan membaginya menjadi lusinan tubuh yang terpisah. Begitu tubuh pergi, tujuannya tercapai. Dia tidak percaya bahwa dengan pihak lain sendirian, dia masih bisa menghentikannya dengan begitu banyak perpecahan. Myriad Bone Mingzu berhenti menonton pertunjukan. Melihat ini, Qin Chen mendengus dingin. Dukun, kurangi debu, bawahanku sudah lama menunggu. Diiringi oleh suara tawa yang bersemangat, terdengar ledakan, dan Myriad Bone Mingzu tiba-tiba muncul di dunia. Menghadapi tubuh roh dengan 3 detasemen, bagaimana mungkin Qin Chen tidak menahan diri? Kematian akan datang. Segera setelah Wangu Mingzu muncul aura yang mencengangkan keluar dari kristal tengkorak. Dalam sekejap, kehampaan di seluruh aula mendidih seketika, dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya turun seperti gelombang pasang. Menutupi semua kosong di seluruh aula dalam sekejap. Napas ini, kamu. Raja hantu hutan tampak ketakutan. Aura yang memancar dari Wangu Mingzu di depannya sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada 3 detasemennya. Siapa pria kuat ini? Matanya tiba-tiba tertuju pada Wangu Mingzu. Tidak, kamu hanya sisa jiwa. Melihat kristal tengkorak di depannya, Raja hantu hutan tertegun. Sialan, jadi bagaimana dengan jiwa yang tersisa? Tidak mudah menghancurkan tubuh rohmu, neneknya, anakmu benar-benar berani memandang rendah leluhur ini. Wangu Mingzu sangat marah. Penampilan seperti apa yang dimiliki pihak lain? Beraninya kau memandang rendah dirimu sendiri. Ledakan. Nafas kematian yang tak berujung turun dalam sekejap, menutupi semua tubuh roh yang ditembakkan oleh Raja Hantu Dunia Bawah. Pada saat ini, Qin Chen telah tiba di depan Raja Hantu Senming, dan menebas dengan pedang. Mati. Puff. Di bawah serangan Qin Chen, divisi Raja Hantu Hutan hancur satu persatu, berubah menjadi nafas hutan murni, yang dengan cepat ditahan oleh Qin Chen. Raja Hantu Senming ketakutan dan terus berjuang, tetapi situasinya lebih kuat dari yang lain, dan tidak ada gunanya dia melawan. Karena Qin Chen memutuskan untuk bergerak, dia tidak akan pernah meninggalkan bahaya tersembunyi. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia tidak ada hubungannya dengan memprovokasi transendensi rangkap 3? Apakah Anda tidak ada? Terlebih lagi, ada juga leluhur dari segudang tulang yang bergegas ke samping. Dalam sekejap, semua bagian tubuh spiritual Raja Hantu Hutan hancur dan dibunuh oleh Qin Chen. Tubuh roh Raja Hantu Hutan akhirnya meraung, dan benar-benar musnah. Pada saat ini, di atas lautan gelap yang tak berujung, Raja Hantu Hutan tiba-tiba terkejut, dan hampir terkena tentakel yang menakutkan. Untungnya ada 3 transendensi di sampingnya, yang membantunya tepat waktu dan menyelesaikan krisis untuknya. Jika tidak, dia pasti akan sedikit terluka oleh pukulan ini. Kakak Senming, apa yang terjadi denganmu? Pria 3 detasemen lainnya bertanya dengan cemberut. Dia berada di tengah pertempuran sengit dengan musuh yang kuat. Bagaimana mungkin Raja Hantu Senming ini terganggu saat ini? Wajah Raja Hantu Senming sangat jelek, dan ada keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tubuh roh yang tersisa di tubuh putraku Mingsu tiba-tiba menghilang. Tubuh roh menghilang. Pria kuat itu mengecilkan pupilnya. Maksudmu putramu Mingsu sudah mati? Siapa yang melakukannya? Bahkan tidak mungkin mengembalikan tubuh rohmu. Raja Hantu Hutan adalah raksasa di tanah terlantar ini. Bagaimana orang biasa berani memprovokasi dia? Apalagi tubuh spiritualnya masih dititipkan pada tubuh putranya, dan pemusnahan tubuh spiritualnya berarti seseorang membunuh putranya. Di saat seperti ini, siapa yang melakukannya? Apa sebenarnya yang akan dilakukan pihak lain? Mata Raja Hantu Senming ganas. Putraku Mingsu sedang mencari jiwa segar untuk balai Raja Hantuku untuk membuka area terlarang. Siapapun yang berani membunuhnya harus menjadi penguasa area terlarang lainnya di tanah terbengkalai ini. Petik 2 tanda seru. Aura menakutkan tiba-tiba menyapu tubuh Raja Hantu Hutan, dan kehampaan dalam radius 10.000 mil tiba-tiba mendidih, dan permukaan laut mati di bawah langsung memicu gelombang besar. Di air laut, orang dapat melihat gurita besar berkelok-kelok ribuan mil, melambai-lambaikan tentakelnya yang besar, dan dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya.
Gurita itu dikelilingi oleh serangan satu demi satu seperti badai dahsyat pada monster. Gurita, hanya ada luka kecil yang tersisa di gurita. Dan ketika tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya berkedut, banyak orang kuat meledak dan jatuh di tempat. Kekuatan utama di sini masih Raja Hantu Dunia Bawah dan pembangkit tenaga 3 detasemen di sampingnya. Saudara Senming, lupakan saja. Sekarang daerah terlarang Laut Mati telah ditemukan, penguasa semua daerah terlarang ingin menjadi yang pertama mendapatkan metode dan kuota untuk meninggalkan daerah terlarang Laut Mati. Beraninya tuan dari area terlarang membunuhmu secara rahasia dan menghancurkan putramu. Salah satu tubuh rohmu. Orang ini pasti memiliki motif tersembunyi. Tapi prioritas utama kami adalah menghancurkan Wright Beast ini terlebih dahulu, dan mendapatkan Wright Heart, yang juga merupakan kuncinya. Untuk membuka area terlarang. Jalan Senseng terpisah 3. Sangat mungkin bagi master area terlarang lainnya untuk dapat menghancurkan tubuh roh Raja Hantu dari dunia bawah hutan, tubuh roh Raja Hantu. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mata Raja Hantu Senming berkedip dingin, dan berkata dengan ganas, Mingsu tidak apa-apa untuk mati. Bagaimanapun, saya punya banyak anak laki-laki. Jika salah satu dari mereka mati, mereka dapat dilahirkan kembali. Tetapi orang ini berani menghancurkan tubuh roh kursi ini, dan kursi ini tidak akan pernah melepaskannya. Boom! Aura pembunuh tak berujung tersapu keluar dari tubuh Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Ketika aku kembali ke kota yang ditinggalkan, aku harus menemukan pembunuhnya dan menghancurkannya. Kata itu jatuh. Raja Hantu dari dunia bawah hutan meletus dengan energi hantu yang tak ada habisnya, dan membanting gurita di bawah. Ledakan. Aura mengerikan meletus, darah menyembur keluar, dan Raja Hantu dunia bawah langsung memasuki bagian dalam binatang hantu dan melawannya. Setelah beberapa saat, darah menodai permukaan laut yang gelap gulita, dan mayat besar monster hantu itu perlahan melayang, dan Raja Hantu dari hantu kegelapan berdiri di atas monster hantu yang berlumuran darah. Ayo segera kembali ke kota terbengkalai. Kata Raja Hantu Senming dengan dingin, penuh aura pembunuh. Ya, dalam kehampaan, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak keras dengan aura pembunuh. Dan ketika Raja Hantu Hutan kembali ke kota terbengkalai, ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan aura di tubuhnya naik ke titik ekstrim dalam sekejap. Perasaan abadi dan tak habis-habisnya beredar di tubuh Qin Chen, mekar dengan pelangi ajaib, seolah-olah dia telah menjadi 3 detasemen. Tapi jelas ini hanya ilusi. Menghembuskan napas. Qin Chen bergumam, benar saja, kekuatan detasemen 3 layak diserap. Ada kilauan di matanya. Sebelumnya, setelah membunuh tubuh roh Raja Hantu Hutan, Qin Chen langsung melahap aturan yang terkandung dalam tubuh roh ini. Dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Jika saya bisa melahap orang kuat 3 transenden, saya khawatir saya tidak hanya dapat langsung melangkah ke alam transenden ganda, tetapi saya juga bisa mengambilnya selangkah lebih dekat. Hati Qin Chen bergerak. Tapi dia juga tahu, bagaimana detasemen 3 kali lipat bisa begitu mudah untuk dimakan. Karakter seperti itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa. Jika Anda ingin membunuh satu, itu pasti bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan sekarang. Namun, menempati posisi kedua, jika orang kuat pada tingkat detasemen ganda dapat melahapnya, mungkin ada banyak keuntungan. Wan Gu, kamu mencari jiwa mereka sebelumnya, jadi kamu harus tahu kekuatan apa yang ada di tanah terlantar ini. Qin Chen tiba-tiba menatap Wan Gu Mingzu. Ada sedikit debu, kebanyakan dari mereka sudah mengerti, kata leluhur Wan Guming. Qin Chen mengangguk, baiklah. Lalu tahukah Anda, selain kekuatan terlarang itu, ada pembudidaya biasa lainnya dengan detasemen di sekitar sini. Itu benar, hanya ada satu cara untuk meningkatkan. Selain itu, bukankah kamu membutuhkan banyak asal jika kamu ingin pulih? Qin Chen memandang Wang Mingzu, matanya berkedip. Namun, ada cara lain. 3 dalam waktu sebulan, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan tempat di tempat terlantar ini, Qin Chen pasti radikal. Tinggalkan di sini dulu, Raja Hantu Dunia Bawah dapat datang kapan saja. Qin Chen tidak akan meremehkan patung 3 bagian apapun.
Di dunia bawah, dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, meremehkan siapapun dapat menyebabkan konsekuensi serius. Desir. Segera Qin Chen dengan cepat keluar dari aula bersama Wang Wumingzu. Namun, ketika dia meninggalkan aula, dia tiba-tiba tertegun. Saya melihat banyak orang berdiri dengan padat di depan aula besar Gunung Heiyun, dan pemimpinnya adalah Gouwa, yang memandangnya dengan hormat. Konyol, siapa kamu? Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa orang-orang ini belum pergi? Bab 5285. Mata Yin dan Yang. Senior, kami di sini untuk berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan nyawanya. Gouwa buru-buru berkata dengan hormat. Di sampingnya, berdiri seorang gadis kecil berbaju merah. Gadis kecil itu memiliki kepang di kepalanya, dan matanya besar dan cerah. Dia seharusnya adalah adik perempuan Gouwa. Dan di belakang Gouwa ada klan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah, banyak pria dan wanita, dan masing-masing dari mereka masih muda dan kuat di puncak kehidupan. Saat kekuatan jiwa adalah yang terkuat. Tetapi dalam hal kultivasi, orang-orang ini semuanya rata-rata, bahkan yang terkuat tidak lebih dari alam tertinggi, yang lemah hanyalah alam yang mulia, dan bahkan alam guru suci. Melihat dunia bawah ada pada tingkat yang sama dengan laut kosmik, mewakili sisi gelap laut kosmik. Saat itu, pasukan dunia bawah bahkan menyerbu laut kosmik dan menimbulkan gelombang besar di laut kosmik. Menyebabkan bencana besar. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat master ada di alam semesta asli, itu memang bagus, dan bahkan di beberapa tempat kecil bisa disebut master. Tetapi tidak cukup untuk meletakkannya di seluruh alam semesta awal, apalagi meletakkannya di alam semesta. Dan hal yang sama berlaku untuk dunia bawah. Tempat terlantar ini adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di penjara, lingkungannya keras. Dan orang biasa tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Terlebih lagi orang-orang yang bisa dipenjara di tempat terlantar saat itu semuanya adalah master dari seluruh dunia bawah, dan yang terlemah juga berada di level detasemen. Klan di sini sebenarnya adalah darah yang ditinggalkan oleh para penjahat dan orang kuat ini dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan juta tahun, karena reproduksi yang tak terhitung. Jumlahnya, garis keturunan telah merosot mengakibatkan penurunan tajam dalam kultivasi, tetapi bagaimanapun juga, setiap salah satu klan dunia bawah di sini memiliki darah di tubuh mereka, memiliki darah yang kuat. Jadi begitu orang-orang ini menjadi dewasa, mereka setidaknya setingkat dengan guru suci. Dunia bawah ini memang penuh dengan tuan. Qin Chen berpikir sendiri. Jika sekelompok orang seperti itu dibawa ke alam semesta asli, mereka mungkin akan mengejutkan dunia, tetapi di sini, mereka hanyalah penduduk desa biasa yang tertindas. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, itu hanya pekerjaan yang berguna. Qin Chen hanya menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan ringan. Sekarang aku telah berterima kasih, kalian semua pergi, kembali lebih awal, kurasa anggota keluarga juga menunggu dengan cemas. Senior. Pada saat ini, Gouwa tiba-tiba berlutut dan berkata, kami tidak ingin kembali, dan tolong terima aku, dan aku rela menjadi lembu dan kuda, dan melayani senior. Di belakangnya, yang lain semua anggota klan juga berlutut dengan bunyi gedebuk. Kami bersedia mengikuti dan berkontribusi pada tuanmu. Semua anggota klan buru-buru berkata. Qin Chen tertegun. Oh sial. Apa situasinya? Apakah kamu begitu menarik? Ia sedikit mengernyit dan berkata kau ingin mengikutiku. Kenapa? Ini. Gouwa bimbang dan terus melirik gadis kecil di sampingnya. Qin Chen juga menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menghela nafas dan berjalan keluar perlahan, tanpa rasa takut yang ada di matanya, dan berkata, Senior, kamu menghancurkan bajak laut awan hitam, dan kamu pasti telah membuat marah orang-orang di kota yang ditinggalkan. Gunung Heiyun bisa mendapatkan pijakan di tanah terbengkalai. Mengandalkan di belakangnya adalah istana Raja Hantu, kekuatan terlarang di kota terbengkalai. Dan ku dengar kau, senior, membunuh tuan muda istana Raja Hantu sebelumnya. Dan istana Raja Hantu pasti tidak akan membiarkannya pergi, kita bahkan jika kita kembali sekarang, ketika Balai Raja Hantu mengirim orang untuk menyelidiki di Gunung Heiyun. Kita pasti akan menemukan bahwa kita masih hidup dan kita juga
akan dikorbankan pada saat itu. Waktu. Jadi hanya dengan mengikutimu, senior, kami akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Gadis kecil itu berkata dengan tenang dan tegas. Yang lain juga mengangguk satu demi satu. Qin Chen meminta mereka untuk kembali, tetapi kemana mereka bisa kembali? Pada saat itu, jika Anda ditabrak oleh orang-orang dari Istana Raja Hantu, cepat atau lambat Anda akan mati. Hah! Qin Chen terkejut. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki pendapat seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat pihak lain, dan Qin Chen terkejut sesaat. Karena gadis kecil ini memiliki temperamen khusus, dia tidak memiliki perasaan mati seperti orang dunia bawah lainnya, tetapi malah merasa penuh kehidupan. Perasaan ini sangat aneh, tetapi sangat jelas. Boom! Qin Chen mengangkat tangannya dan segera meraih gadis kecil itu di tangannya. Senior, selamatkan adikku. Gouwa panik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, gadis kecil itu memandang Qin Chen dengan tenang, tanpa panik. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Qin Chen menatap gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Senior bukan orang jahat, aku tidak takut. Gadis kecil itu membusungkan dadanya, matanya tenang. Oh, bagaimana kamu tahu aku bukan orang jahat? Qin Chen tersenyum. Jika senior adalah orang jahat, dia tidak akan menyelamatkan kita hanya karena kata-kata kakakku, dan untuk senior akan sangat bermanfaat bagi senior jika dia melahap jiwa kita. Tetapi senior bersedia membiarkan kita pergi. Jadi senior tidak boleh menjadi orang jahat. Gadis kecil itu bersumpah. Hahaha, aku tidak melahapmu, itu hanya karena basis kultivasimu terlalu rendah, dan melahapmu tidak akan banyak membantuku, jika tidak, aku akan melahapmu sejak lama. Kata Qin Chen dengan wajah lurus. Tujuan. Itu tidak benar. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, senior memiliki kekuatan di tubuhnya yang dapat melengkapi tubuh kita. Bahkan jika basis kultivasi kita rendah, akan baik bagi kita jika senior memakan kita. Hah. Qin murid Chen mengecil, apa maksud gadis kecil ini? Bagaimana kamu tahu? Wajah Qin Chen menjadi dingin, dan dia dengan cepat menatap gadis kecil itu dengan ekspresi waspada. Saya dapat mengatakan bahwa mata saya sangat berbeda sejak saya masih kecil. Saya dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Petik 2. Gadis kecil itu menatap Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen terkejut menemukan bahwa mata gadis kecil itu berubah menjadi dua warna yin dan yang, pupil matanya perlahan mengalir, dan ada perasaan melihat semuanya. Mata yin yang. Wosh! Wangu Mingzu tiba-tiba muncul dan berkata dengan kaget. Mata yin yang. Apa itu? Qin Chen mengerutkan kening. Mata yin yang adalah konstitusi yang sangat istimewa di dunia bawahku. Dikabarkan bahwa tidak ada seorang pun dalam 1 miliar. Itu juga disebut mata hidup dan mati. Jenis mata ini dapat melihat melalui hidup dan mati, dan melihat melalui yin dan yang. Semua ilusi dan hal-hal di dunia bawah dipisahkan oleh mata ini. Tidak ada yang bisa dihindari. Bahkan dikabarkan dapat melihat melalui jalan hidup dan mati dunia bawah. Petik 2. Wangu Mingzu menatap gadis kecil itu dengan kaget, bagaimana mungkin, mengapa orang ini memiliki mata yin dan yang? Tidak mungkin, saya pasti telah melakukan kesalahan. Petik 2. Gumam Wangu Mingzu, dengan nada terkejut. Kamu, melihat kristal tengkorak Wangu Mingzu, gadis kecil itu mundur selangkah, dan berkata dengan ketakutan, ada begitu banyak tulang, senior. Bagaimana caranya? Tubuh itu penuh dengan tulang. Petik 2. Benar, itu mata yin dan yang. Wangu Mingzu kaget. Kali ini, nadanya sangat setuju. Tulang. Petik 2. Qin Chen memandang Wangu Mingzu. Wangu Mingzu dengan penuh semangat berkata. Ada sedikit debu, tidak ada kesalahan, tubuh bawahan terdiri dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, jadi disebut Wangu Mingzu, meskipun bawahan sekarang hanya ada satu sisa jiwa tersisa. Yang kehilangan tubuhnya, tetapi esensi jiwa bawahannya masih persis sama dengan tubuh. Namun, sulit bagi orang biasa untuk melihat sama sekali, bahkan puncak 3 detasemen mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi orang ini dapat melihat tubuh bawahannya. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain kecuali mata yin dan yang. Petik 2. Kata Wangu Mingzu bersemangat. Ini adalah mata yin yang.
Keberadaan rumor dunia bawah dapat melihat semua yang ada di dunia bawah. Tidak ada yang bisa bersembunyi di bawah mata Yin Yang. Mata Yin Yang. Petik 2. Boom. Dalam tubuh Qin Chen, aura menakutkan memasuki tubuh gadis kecil itu dalam sekejap. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil biasa memiliki mata Yin dan Yang? Qin Chen paling tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, tidak peduli berapa banyak dia menjelajah Qin Chen, tapi Chen tidak menemukan sesuatu yang salah di tubuh gadis kecil itu. Lihatlah laut jiwanya. Saat berikutnya, Qin Chen langsung menyusup ke kesadarannya ke laut jiwa gadis kecil itu. Tapi sebelum dia punya waktu untuk menyelidiki, perasaan krisis yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba datang dari benak Qin Chen. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi selama dia berani memata-matai jiwa gadis kecil itu. Napas yang tak dapat dijelaskan dengan cepat menyebar dari pikiran gadis kecil itu, dan hendak memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Tidak bagus. Dalam sekejap, rambut Qin Chen berdiri tegak, dan rasa krisis yang kuat datang tiba-tiba. Perasaan krisis ini begitu kuat sehingga tidak hanya 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari Raja Hantu Hutan sebelumnya. Ledakan. Qin Chen akan segera mengaktifkan Aula 10 kesengsaraan di tubuhnya, dan sekarang Aula 10 kesengsaraan adalah harta karun utama Qin Chen. Namun, sebelum Qin Chen bisa mendesaknya untuk bergerak, dia tiba-tiba merasakan nafas ini, dan dengan suara mendengung, pedang berkarat misterius di tubuh Qin Chen bergetar hebat. Desir. Rusty Sword yang misterius tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, gemetar hebat, seolah beresonansi dengan kekuatan di tubuh gadis kecil itu. Bab 5286 semua masuk. Setelah merasakan pedang berkarat misterius itu, kekuatan misterius di tubuh gadis kecil itu benar-benar mengungkapkan semacam kegembiraan, seolah-olah melihat seorang teman lama. Pedang ini. Gadis kecil itu dengan lembut mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba meraih pedang berkarat misterius di depannya. Bersenandung. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus dari pedang berkarat misterius. Boom, niat membunuh membubung ke langit, hampir membelah langit dunia bawah. Melepaskan napas membunuh yang tak ada habisnya. Dan saat pedang berkarat misterius itu meletus dengan aura yang menakutkan. Laut mati yang luas. Boom, laut mati yang luas yang mengelilingi seluruh daratan yang ditinggalkan tiba-tiba melonjak dengan gelombang raksasa, laut mati bergulung dan menggulung tsunami yang dahsyat. Raja Hantu Hutan, yang terbang di atas laut mati, tiba-tiba berubah warna, dan menekan dengan tangannya yang besar, dan dengan keras dia menghancurkan gelombang besar yang mengalir ke arahnya. Apa yang terjadi? Raja Hantu Hutan dunia bawah memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Mengapa laut mati tiba-tiba mengamuk? Mereka melihat ke kejauhan, dan melihat bahwa seluruh laut mati mendidih dengan hebat, seolah-olah ada gelombang yang mengamuk. Kerusuhan di laut mati, yang tidak umum. Dan melihat sekeliling, hampir seluruh laut mati sedang bergolak. Aneh sekali, laut mati tenang sepanjang tahun, dan tidak ada yang bisa menimbulkan gelombang sekecil apapun. Apa yang terjadi sekarang? Shen Ming mengerutkan kening, matanya menunjukkan keterkejutan. Luasnya laut mati adalah penghalang terkuat untuk menghentikan mereka, bahkan pelepasan 3 puncak tidak dapat diatasi, tetapi sekarang, seluruh laut mati mendidih, seberapa menakutkankah ini? Orang lain yang terpisah 3 mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah, karena area terlarang akan segera dibuka. Saat ini, tidak hanya mereka tetapi juga banyak pembangkit tenaga listrik di tanah terlantar merasakan pergerakan abnormal laut mati, dan semuanya menunjukkan warna yang aneh. Laut mati, ada apa? Mereka hanya dapat mengaitkan perubahan ini dengan penemuan area terlarang. Pada saat ini, gunung awan hitam. Secara alami, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi di laut mati, ketika aura menakutkan meletus dari pedang berkarat misterius, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Hati-hati, kata Qin Chen dengan suara rendah. Sangat ceroboh. Gadis kecil di depannya sangat lemah dalam kultivasi, aura mengerikan seperti itu bisa menghancurkan gadis kecil itu dalam sekejap. Namun, sebelum Qin Chen bisa melindungi lawannya, dia melihat bahwa aura pembunuh tak berujung yang meletus dari pedang berkarat misterius itu menghilang dalam sekejap setelah menyentuh gadis kecil itu, tanpa membuatnya terluka sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Murid Qin Chen tiba-tiba menyusut.
Qin Chen sangat menyadari betapa mengerikannya aura pembunuh di pedang berkarat misterius itu. Bahkan sekarang, dia tidak pernah bisa mengendalikannya sepenuhnya. Dan ibuku berkata bahwa dia hanya membuka sebagian dari kekuatan pedang berkarat itu. Tapi di depannya, gadis kecil ini tidak takut dengan nafas di pedang berkarat misterius, yang keterlaluan. Pada saat ini, Wang Mingzu datang ke sisi Qin Chen, menatap gadis kecil itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Chen, gadis kecil ini tidak sederhana, bukan? Tampaknya ada kekuatan yang sangat menakutkan pada orang ini, dan bahkan bawahan memiliki sedikit kekuatan ini. Jantung berdebar-debar, saya khawatir itu memiliki asal yang luar biasa." Qin Chen melirik Wang Mingzu, siapa yang tidak bisa melihat ini? Apakah ada yang baru, misalnya, asal mula kekuatan ini, atau apa yang spesial dari gadis kecil ini? Di mana? Ini, Wang Mingzu tertegun. Yah, bawahan ini mengikuti Kaisar Agung dan pergi ke banyak tempat berbahaya di dunia bawah. Aura orang ini sangat istimewa, mungkin itu. Dia memeras otaknya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengerti apa-apa. Tidak bisa berbicara. Karena, dia juga tidak bisa melihat detail sebenarnya dari gadis kecil ini, apalagi menceritakan asal-usulnya. Jika mungkin untuk mengatakan bahwa mata hidup dan mati yin dan yang lahir secara alami, tetapi kekuatan menakutkan di tubuh gadis kecil itu sama sekali tidak mungkin dibentuk oleh alam. Itu pasti memiliki sumber. Qin Chen memandang Wang Mingzu, akhirnya aku tahu, kamu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di sekitar Yuming saat itu, mengapa Yuming hampir tidak memikirkanmu pada awalnya? Mengapa? Karena kamu adalah kedelai lepek tidak ada gunanya. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikannya, dan menoleh untuk melihat gadis kecil itu, matanya penuh martabat. Wanita ini luar biasa. Desir. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, pedang berkarat misterius itu dipanggil dan kembali ke tangannya dalam sekejap, melayang dengan tenang. Pedang ini diperoleh oleh Qin Chen di Jubaolou negara bagian Daqi, dan Jubaolou seharusnya diperoleh dari reruntuhan kuno di pegunungan Yaosu. Belakangan Qin Chen mengetahui bahwa pedang ini diperoleh dari lautan alam semesta oleh iblis pedang, ras manusia purba yang kuat di alam semesta asli. Tapi saya tidak pernah tahu apa asal-usulnya yang sebenarnya. Sekarang, pedang ini sepertinya memiliki semacam hubungan dengan gadis kecil di dunia bawah. Qin Chen melihat pedang berkarat misterius itu, dan dia merasa bahwa mungkin perjalanan ke dunia bawah ini, asal sebenarnya dari pedang berkarat misterius itu akan terungkap. Begitu dia mengangkat tangannya, Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius itu. Ledakan. Di sisi lain aura dari gadis kecil itu juga menghilang dalam sekejap. Aku, senior, apa yang terjadi sekarang? Gadis kecil itu membeku di tempat, menatap Qin Chen dengan bingung. Sepertinya saya tidak dapat mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Apakah dia selalu seperti ini? Qin Chen menatap Gouwa. Kakakku, ingatannya tidak terlalu bagus. Dia sering tidak bisa mengingat masa lalu, dan dia bahkan tidak bisa mengingat orang tua kandungnya, kata Gouwa dengan tergesa-gesa. Orang tua kandung. Qin Chen terkejut. Ya, Gouwa ragu sejenak, Xiao, dia bukan saudara perempuanku sendiri. Ayahku membawanya kembali ketika aku keluar ketika aku masih kecil. Dia bilang dia mengambilnya. Dia tampak menyedihkan dan membawanya kembali ke desa. Dia sudah sebesar ini ketika mengambilnya. Tetapi dia tidak pernah dewasa, dan dia telah melupakan ingatannya sebelumnya. Senior, apakah ada yang salah dengannya? Gouwa bertanya dengan gugup. Senyum. Ya, kami semua berharap saudari kami bisa bahagia, jadi kami memintanya untuk tersenyum. Menarik. Qin Chen tersenyum. Seorang gadis kecil dijemput di luar. Kedengarannya agak berdarah. Tapi juga, bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang istimewa bisa lahir di desa sekecil itu? Terlebih lagi, di tempat seperti tanah terbengkalai, merupakan keajaiban tersendiri bahwa gadis kecil seperti itu dapat bertahan hidup sendirian di dunia luar. Dia baik-baik saja. Qin Chen tersenyum, lalu menatap gadis kecil itu, kamu bilang ingin bergabung denganku. Ya. Gadis kecil itu mendongak matanya yang besar penuh dengan penegasan. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu masuk. Namun, akan merepotkan bagimu untuk mengikutiku.
Kursi ini memiliki ruang harta karun yang dapat menampung segala sesuatu di dunia. Kamu dapat bertahan di dalamnya. Jika krisis teratasi, kursi ini akan secara otomatis saya akan membiarkan Anda pergi, dan saya tidak akan menghalangi Anda jika Anda ingin pergi ke sana. Kata itu jatuh. Ledakan. Qin Chen mengangkat tangannya. Segera, menara kuno itu ditangguhkan antara langit dan bumi untuk sesaat. Semuanya, masuk. Kata Qin Chen ringan. Di dalam, gadis kecil itu terkejut saat melihat Guyuta. Bab 5287. Aturan penyelesaian. Qin Chen tersenyum dan berkata, ada apa? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa. Qin Chen tersenyum, dan dia tahu bahwa gadis kecil itu pasti telah melihat sesuatu, seperti nafas Kaisar Yuming. Yin dan yang mata hidup dan mati. Tentu saja, oke, kamu masuk. Di menara kuno ini ada dunia kecil. Dunia kecil ini milikku. Kamu bisa tinggal di dalamnya. Ketika aku meninggalkan tempat terlantar ini dan pergi ke tempat lain di dunia bawah, jika kamu mau pergi, Tuan Muda, ini juga akan membiarkanmu pergi, kata Qin Chen ringan. Ben Sao. Gouwa memandang Qin Chen. Senior ini tidak terlihat muda. Dia selalu menyebut dirinya kursi ini sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba menjadi Ben? Gadis kecil itu buru-buru menarik lengan baju Gouwa, membungkuk, dan berkata, terima kasih, kakak. Kakak. Qin Chen tersenyum. Gadis kecil ini menarik, dia seharusnya melihat wajah aslinya. Mata hidup dan mati yin dan yang. Benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Qin Chen bahkan ingin menemukan pasangan untuk dirinya sendiri. Tersenyumlah, bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada senior, terima kasih senior. Gouwa sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memarahi gadis kecil itu. Dan kemudian memberi hormat pada Qin Chen. Terima kasih senior. Yang lain juga memberi hormat. Masuk. Qin Chen mengangkat tangannya. Ledakan. Pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul di depan semua orang, gadis kecil itu memimpin, dan Gouwa adalah yang pertama memasuki pusaran, dan kemudian yang lain memasuki pusaran satu demi satu. Dalam sekejap, banyak pemuda dunia bawah berkumpul di sini. Makhluk hidup telah sepenuhnya menghilang. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar ingin melindungi mereka? Di samping, Wang Wumingzu berkata tanpa berkata-kata, orang-orang kecil ini hanyalah orang biasa di tanah terlantar ini. Tidak ada manfaat atau arti melindungi mereka, tetapi itu adalah masalah. Ini hanya sedikit usaha. Qin Chen melirik Wang Wumingzu, selain itu, terkadang, membantu orang lain bukan hanya untuk hadiah. Bukan untuk hadiah. Apa? Wang Wumingzu mengedipkan matanya, dunia bawah adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, dan dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Wang Wumingzu tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, hei Tuan Muda Chen, saya tahu mengapa Anda menerimanya. Kenapa? Qin Chen menoleh, dia sangat penasaran, wawasan macam apa yang dimiliki Myriad Bone Nether Ancestor ini. Wang Wumingzu terkekeh, Tuan Muda Chen, Anda pasti untuk tujuan mengasuh, bukan? Nah, pertama-tama kultivasi mereka perlahan, lalu tunggu mereka tumbuh dan jiwa mereka menjadi lebih kuat, lalu melahap jiwa mereka, memperkuat diri mereka sendiri, dan tingkatkan diri mereka. Kekuatan, ini ide yang bagus. Hei, tapi ini tidak benar. Pada saat ini, Wang Wumingzu bingung lagi. Kultivasi orang-orang ini sangat rendah, terlalu merepotkan untuk melatih mereka untuk tumbuh dewasa. Lebih baik menemukan orang kuat lainnya untuk membunuh dan melahap mereka. Tuan Muda Chen, Anda mencari jauh. Wang Wumingzu menggaruk kepalanya. Bang! Sebelum kata itu selesai, Wang Wumingzu sudah dikirim terbang oleh tamparan Qin Chen. Qin Chen berkata dengan ekspresi jelek, aku tahu kamu bodoh, jadi aku seharusnya tidak berfantasi tentangmu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen melonjak ke langit dan menekan dengan telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh gunung Heiyun berubah menjadi abu. Saat berikutnya, Qin Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di dunia yang kacau, desir. Sekelompok orang muncul di sini dalam sekejap, itu adalah Gouwa dan gadis kecil itu. Wow, tempat apa ini? Indah sekali.
Gadis kecil itu dan yang lainnya yang muncul di dunia yang kacau itu tercengang sesaat ketika melihat pemandangan di dunia yang kacau itu, mata mereka berbinar berkilau. Sebab di sini sangat indah. Dalam kehampaan yang gelap ada galaksi yang melayang di udara. Galaksi ini dibangun oleh Nether Galaxy dan Chaos Galaxy saat itu, terus bersinar terang. Di bawah ada hutan pegunungan yang indah, di mana ada rerumputan hijau berkilauan, dan bunga serta pepohonan yang tak terhitung jumlahnya, dan di kejauhan, ada puncak gunung yang megah. Menjulang di atas awan. Hal-hal yang sulit dilihat di tanah terlantar ada di sini. Apakah ini tanah hijau legendaris? Bukankah itu sesuatu yang hanya ditemukan di alam semesta lain dalam legenda? Petik 2. Gadis kecil dan semua orang berjongkok di tanah, merasakan sentuhan daun menjentikkan telapak tangan mereka, dan langsung jatuh cinta padanya. Di sini sangat indah. Dibandingkan dengan desa tempat mereka tinggal, tempat ini seperti negeri dongeng. Dan di depan mereka ada sebuah lembah dengan beberapa tempat tinggal sederhana di lembah. Hal-hal ini semua dibuat oleh Qin Chen dari udara tipis. Di dunia yang kacau, dia adalah dewa di sini, jadi tentu saja dia bisa membuat apapun, membuat sesuatu. Tapi hal-hal biasa ini, bagi Gouwa dan yang lainnya, rasanya seperti surga. Apalagi di langit, selain galaksi yang luas, juga ada matahari dan bulan yang menggantung. Matahari dan bulan berputar, siang dan malam bergantian, membentuk dunia nyata dalam arti sebenarnya. Kakak, tempat ini sangat indah, aku ingin tinggal di sini selamanya. Gadis kecil itu bergumam. Ya. Gouwa sangat bersemangat. Semuanya. Pada saat ini, gadis kecil itu memandangi semua orang. Semua orang tenang dan menatapnya. Gadis kecil itu dengan tenang berkata, karena kakak memberi kami tempat tinggal, kami tentu saja harus membayar kakak. Bagaimana menurutmu? Kami juga ingin membayar, tetapi basis kultivasi kami sangat rendah, bagaimana kami harus membayar? Ya. Semua orang berkata satu demi satu. Ini sangat sederhana. Anda tahu, dunia yang diberikan kakak untuk kita tinggali sebenarnya tidak sempurna. Gadis kecil itu melihat ke langit dan berkata, aturan di sini kehilangan bagian dari dunia bawah. Jika kita bisa selesaikan aturannya di sini, saya yakin surat itu pasti akan banyak membantu kakak laki-laki. Lengkapi aturannya. Semua orang bertanya-tanya, aturan yang kita praktikkan sangat lemah, senior, apakah dia membutuhkannya? Ya, itu gadis kecil menegaskan, ketika kekacauan langit dan bumi pertama kali dibuka itu harus dibagi menjadi yin dan yang. Hanya ada yang di sini, tetapi tidak ada yin. Faktanya, itu tidak lengkap, dan kita hanya perlu menyelesaikan bagian yin ini. Tidak perlu terlalu kuat dan kita bisa membawanya ke kakak. Banyak bantuan. Begitukah? Semua orang memiliki keraguan di wajah mereka. Kalau begitu aku duluan. Gouwa adalah orang pertama yang duduk bersila tanpa ragu. Ledakan. Di dalam tubuhnya, nafas teratur langsung melesat ke langit. Itu adalah aturan dunia bawah yang telah dia kembangkan dan pahami. Meskipun tingkat kultivasinya hanya pada tingkat bumi yang terhormat, pemerintahannya tidak ada di dunia yang kacau, tetapi ketika aturan ini terbentuk dan muncul di dunia yang kacau, seluruh dunia yang kacau mulai bergetar dalam sekejap. Ledakan. Sebuah kekuatan yang mewakili yin bangkit. Apa? Ini benar-benar bekerja. Melihat ini, semua orang juga duduk bersila. Ledakan. Dalam sekejap, satu demi satu yang mewakili aturan dan aura dunia bawah melonjak ke langit, menyatu dengan dunia yang kacau ini dalam sekejap. Evolusi lambat dari seluruh dunia yang kacau dengan cepat mengeras dalam sekejap, dan terus menjadi lengkap dan sempurna. Hah! Qin Chen, yang sedang terbang, tertegun, tiba-tiba berhenti, dan melihat dunia yang kacau di tubuhnya dengan kaget. Itu, murid Qin Chen tiba-tiba menyusut. Bab 5288. Kegembiraan yang tak terduga. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa dunianya yang kacau sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut. Dunianya yang kacau telah sangat disempurnakan, menjadi dunia kecil yang mandiri, dan menyatu dengan ruang di menara Yu kuno. Dapat dikatakan bahwa itu adalah dunia kosmik yang eksklusif untuk Qin Chen.
Terutama setelah terobosan dan detasemen dan fusi asal-usul langit Qin Chen, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pembentukan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa setidaknya dalam tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk menyempurnakan dunia yang kacau balau. Tiba. Tapi sekarang, merasakan dunia yang kacau di depannya, Qin Chen dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya. Karena dunianya yang kacau berangsur-angsur membaik dengan sendirinya. Ini adalah mata Qin Chen tertuju pada Gouwa dan yang lainnya di dunia yang kacau. Mereka duduk bersila, melepaskan aturan dan jalan yang telah mereka pahami dalam tubuh mereka, dan mengintegrasikannya ke dalam dunia-dunia yang kacau. Dan tindakan merekalah yang membuat dunia yang kacau berangsur-angsur menjadi lebih sempurna. Orang-orang terbagi menjadi hidup dan mati, dan yin dan yang lahir. Dunia kacau saya adalah bahwa saya menyempurnakannya di alam semesta awal dan alam semesta jatuh sekali, dan karena Anda telah menguasai beberapa aturan asli Kaisar Nether, itu sebenarnya tidak sempurna. Qin Chen bergumam. Dunia bawah adalah antarmuka pada tingkat yang sama dengan lautan alam semesta, tetapi ukurannya berbeda. Itu mewakili dua sisi hal, jadi aturan dunia bawah harus puluhan ribuan dan tak ada habisnya, dan aku sendiri tidak peduli seberapa kuat aku, tidak bisa mengendalikan semua aturan dunia bawah seumur hidup, tapi sekarang mereka. Qin Chen melihat makhluk muda yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah di sekitar Gouwa. Meskipun basis kultivasi orang-orang ini tidak tinggi, mereka lahir di tanah terlantar. Orang-orang di tanah terlantar semuanya adalah keberadaan yang sangat kuat di dunia bawah selama ratusan juta tahun. Meskipun orang-orang ini telah melakukan kejahatan, atau bahkan disalahgunakan dan ditargetkan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa semua yang bisa dipenjara di sini adalah yang terbaik di dunia bawah. Oleh karena itu, dalam darah mereka, mereka semua memiliki jalan aturan tertinggi di dunia bawah. Orang-orang di depan mereka ini adalah keturunan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlantar selama ratusan juta tahun, meskipun basis kultivasi mereka rendah. Darah tipis mereka masih memiliki aturan yang kuat dari nenek moyang mereka. Dan ini sudah cukup. Untuk dunia yang kacau, tidak peduli seberapa tipis darahnya, selama ada aturan seperti itu sudah cukup. Desir. Sosok Qin Chen berkedip dan menghilang tiba-tiba, saat berikutnya, dia sudah muncul di dunia yang kacau. Senior. Gouwa dan yang lainnya merasakan kemunculan tiba-tiba Qin Chen, dan berdiri satu demi satu, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Apa yang mereka lakukan barusan tidak akan mempengaruhi para senior, kan? Qin Chen tidak berbicara tetapi melihat seluruh dunia yang kacau. Ledakan. Dunia yang kacau sekarang menjadi bagian dari tubuhnya. Dikombinasikan dengan Qin Chen, dia telah memurnikan asal mula surga dan bergabung dengan surga. Ketika dia memasuki dunia yang kacau dan menyadari jalan yin dan yang secara bertahap bergabung dan disempurnakan di dunia yang kacau, tubuhnya nafas tiba-tiba menjadi dalam dan menakutkan. Pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya, dan Qin Chen merasa bahwa meskipun basis kultivasinya tidak berubah, kendalinya atas jalan dunia bawah telah mengalami peningkatan yang mencengangkan. Itu benar-benar kejutan. Kalian sangat baik. Qin Chen memandang Gouwa dan yang lainnya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya di dunia yang kacau, kekuatan aturan yang sangat besar memasuki tubuh orang-orang di bawah. Ledakan. Dalam sekejap aura mencengangkan muncul dari Gouwa dan yang lainnya. Ini adalah aturan di dunia yang kacau, dan itu mewakili aturan laut alam semesta di dunia yang. Persepsi Qin Chen dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan aturan dunia bawah. Gouwa dan yang lainnya di dunia bawah dilengkapi dengan aturan dan kekuatan dunia bawah. Faktanya, mereka telah meningkat lebih dari Qin Chen. Setidaknya Qin Chen sudah memahami aturan dunia bawah, sementara Gouwa dan yang lainnya pertama kali mengetahui aturan alam semesta. Ledakan. Dapat dilihat bahwa aura Gouwa meningkat pesat setelah dia diintegrasikan ke dalam jalan aturan di dunia yang kacau masukan oleh Qin Cheng Wan. Bizun. Tuhan. Tertinggi. Puncak tertinggi. Sebentar lagi, tingkat kultivasi Gouwa telah meningkat dari ranah penghormatan duniawi.
Realem tiba-tiba menerobos ke alam tertinggi, bahkan alam puncak di antara yang tertinggi. Tidak hanya Gouwa, tetapi juga orang lain telah membuat terobosan satu demi satu. Dalam sekejap banyak orang langsung melangkah ke alam tertinggi. Ini merasakan kekuatan dalam tubuh pria dan wanita di dunia bawah ini tertegun. Kekuatan macam apa ini yang membuat mereka semua menerobos ke alam tertinggi dalam sekejap? Dan itu saja, mereka jelas merasa bahwa alam tertinggi mereka berbeda dari klan dunia bawah lainnya. Alam tertinggi mereka lebih kuat dan substansial, dan aturan di tubuh mereka tampak sempurna. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Kesatuan yin dan yang benar-benar tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi orang-orang di alam semesta, tetapi juga sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia bawah. Qin Chen memandang Gouwa dan yang lainnya di bawah, dan memahami apa yang dikatakan Kaisar kuno sebelumnya. Aturan dunia yang memang sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia bawah. Selama seseorang cukup menyerap dao dari hukum dunia yang cukup bagi orang-orang di dunia bawah untuk membuat lompatan dan peningkatan kualitatif. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah Gouwa dan yang lainnya menggabungkan kekuatan aturan dunia yang kacau, dia menemukan bahwa ada sedikit hubungan antara dunia yang kacau dan Gouwa, seolah-olah Gouwa dan yang lainnya telah menjadi sebuah dunia kacau seperti makhluk hidup. Kalian harus berlatih keras lain kali. Qin Chen memandang Gouwa dan yang lainnya. Kata-kata itu jatuh. Desir. Qin Chen tiba-tiba menghilang. Senior akan pergi sekarang. Gouwa dan yang lainnya memandangi langit yang kosong dengan takjub, dengan keterkejutan di wajah mereka. Senior datang hanya untuk memuji mereka, meningkatkan kultivasi mereka, lalu pergi. Itu bagus juga, bukan? Di samping, gadis kecil itu melirik dunia sekitarnya, tetapi sedikit tersenyum. Saudaraku, sekarang kamu telah bergabung dengan dunia ini, kamu tidak perlu khawatir kakakmu akan mengusirmu lagi. Integrasikan menjadi satu. Petik 2. Apa maksudmu? Petik 2. Yang lain melihat dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya kamu bisa meningkat karena kakak laki-laki mengintegrasikan aturan dunia ini ke dalam tubuhmu dan menyelesaikan aturan di tubuhmu. Jadi kamu bisa meningkatkan begitu banyak sekaligus, mereka akan menjadi makhluk dunia ini, dan mereka bukan lagi orang-orang di tanah terlantar pada saat yang sama. Hidup setiap orang akan dikendalikan oleh kakak laki-laki, karena kakak laki-laki adalah penguasa dunia ini, dan menjadi makhluk di sini cukup jadi kamu bisa menjadi subjek kakak laki-laki. Gadis kecil itu menjelaskan. Itu dia. Semua orang bersemangat, jadi kita dan para senior sudah bersatu. Gadis kecil itu mengangguk. Benar, jika kamu berlatih, tidak hanya tingkat kultivasimu akan meningkat, tetapi juga akan membantu dunia. Pertumbuhan, sama seperti dunia ini tumbuh, kultivasi setiap orang juga akan meningkat. Alasan mengapa setiap orang gagal menerobos dan melampaui adalah karena kekuatan dunia ini belum kuat, tetapi selama dunia ini tumbuh lebih kuat, di sini setiap orang bisa melangkah ke alam detasemen. Haha, begitukah? Hebat. Lalu tunggu apa lagi, cepat dan berlatih. Kata itu jatuh. Banyak orang yang hadir sedang duduk bersila, berlatih satu demi satu, semuanya sangat bersemangat. Selama dunia ini membaik, basis kultivasi mereka juga dapat meningkat, bukankah ini terlalu keren? Merasakan kegembiraan semua orang, mata gadis kecil itu memancarkan sedikit keraguan. Apakah semua orang keberatan? Apakah kamu keberatan? Apa yang kamu keberatan? Apakah kamu keberatan menjadi warga dunia ini, yang hidupnya dikendalikan oleh kakak laki-laki? Gadis kecil itu berkata, dengan cara ini. Bukankah semua orang akan kehilangan kebebasannya? Hahaha, kenapa kamu keberatan? Gouwa berkata, sebenarnya kakakku sudah lama ingin menjadi warga tanah terlantar. Aku tidak ingin tinggal di tempat gelap sedetik pun. Bukankah untuk senior, kita sudah lama mati di Gunung Heiyun, dan hidup kita berada di bawah kendali senior, bukankah itu hal yang biasa, hidup dan mati bisa kita kendalikan sendiri, hahaha. Di mana, hidup dan mati kita juga dikendalikan oleh orang lain, tapi di sini kita memiliki kebebasan kita. Betul, yang lain juga tertawa. Mendengar ini, gadis kecil itu berpikir. Bab 5289. Ada hal-hal baik.
Dunia luar. Desir. Qin Chen muncul di luar pagoda Yu kuno, bersemangat. Ledakan. Dia merangsang aura di tubuhnya, dan aura asli yang luas melonjak ke langit dalam sekejap, merobek celah besar di langit di atas kepalanya, dan kekuatan aturan dan regulasi terus menghilang. Sial. Di samping, Wang Mingzu tertegun, mengapa Tuan Muda Chen ini menghilang untuk sementara waktu, dan kekuatannya menjadi jauh lebih menakutkan. Apakah orang ini masih manusia? Di sisi berlawanan, Qin Chen mengabaikan keterkejutan Wang Mingzu dan sangat bersemangat. Pada saat ini, dia dengan jelas merasa bahwa setelah dunia yang kacau sedikit ditambah, asal mula tubuhnya juga mengalami sedikit peningkatan. Tingkat peningkatan kecil ini bahkan mirip dengan peningkatan setelah dia menyerap aturan yang mulia Dewa Heiyun dan yang lainnya. Artinya, orang biasa seperti Gouwa yang basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada mereka yang terlepas dari pembangkit tenaga listrik seperti yang mulia Dewa Heiyun dan Elang Tua. Hanya karena mereka telah menyelesaikan hukum dunia yang kacau, Qin Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang jalan dunia bawah, bukan perbaikan kecil. Titik. Tanpa diduga, dunia yang kacau memiliki efek seperti itu. Qin Chen sangat bersemangat. Dunia yang kacau dapat dikatakan sebagai salah satu senjata sihir kelahirannya. Ketika dunia yang kacau diperbaiki, basis kultivasinya secara alami akan meningkat. Yang membuat Qin Chen semakin bersemangat adalah bahwa Gouwa dan orang-orang dunia bawah hanya perlu hidup di dunia-dunia yang kacau. Dengan berlatih, dunia yang kacau dapat diselesaikan. Terlebih lagi, selama mereka bergabung dengan aturan di dunia yang kacau, mereka akan menjadi bagian dari dunia yang kacau, dan hidup dan mati akan dikendalikan oleh dunia yang kacau. Dengan cara ini, selama siapapun bergabung dengan aturan dan jalan di dunia yang kacau, mereka akan sepenuhnya berada di bawah kendali saya dan menjadi bagian dari dunia kacau yang kuat. Gumam Qin Chen, matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Perlu diketahui bahwa Gouwa dan yang lainnya hanyalah kultivator dari Yang Mulia Bumi. Jadi mereka bisa sangat membantu, jika mereka dapat mengendalikan beberapa pembangkit tenaga listrik yang terpisah, berapa banyak peningkatan yang dapat mereka peroleh. Bukankah ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada langsung melahap pembangkit tenaga listrik yang terpisah itu? Apalagi setelah mereka menyatu dengan aturan di dunia yang kacau balau, kultivasi mereka dapat ditingkatkan. Dan mereka juga akan berada di bawah kendali mereka sendiri dan menjadi bawahan mereka sendiri. Ini hanya membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat ini, Qin Chen bahkan sedikit kesal karena dia telah langsung membunuh Yang Mulia Dewa Heiyun dan Elang Tua. Pergilah, Wan Gu, cepat bawa aku ke pasukan detasemen terdekat. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, dia tidak sabar untuk mencobanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Chen begitu bersemangat, setelah mendengar perintah Qin Chen, Wang Mingzu memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Qin Chen terbang jauh untuk waktu yang lama tetapi dia tidak melihat bayangan kekuatan yang terlepas. Wan Gu, apakah kamu dapat diandalkan atau tidak? Di mana pasukan detasemen yang kamu sebutkan? Qin Chen tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Dengan kekuatannya, dia mungkin telah menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang lama. Jika arahnya benar, dia pasti sudah tiba. Tapi sekarang, melihat pegunungan gelap yang luas di depannya, Qin Chen hampir tidak bisa berkata apa-apa. Yah, Sao Chen, tunggu sebentar, menurut informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa, memang ada kekuatan yang terlepas di dekatnya, mari kita cari lagi. Jika Wang Mingzu memiliki tubuh fisik, dia mungkin tidak dapat membantu tapi bersihkan keringat dinginnya. Qin Chen tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi, dan terus terbang sesuai perintah Wang Mingzu. Beberapa jam lagi berlalu. Qin Chen melihat dunia yang bingung di sekitarnya dan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Wan Gu, apakah kamu tahu? Qin Chen bertanya dengan ekspresi jelek. Dia sudah mengikuti perintah Wang Mingzu. Kondektur membuat lingkaran besar di sekitar area tersebut. Wang Mingzu buru-buru menjelaskan. Tuan Muda Chen, ini, mungkin informasi yang diperoleh bawahan sudah ketinggalan zaman, atau beberapa faksi mungkin telah musnah, tentu saja, mungkin telah dipindahkan, jadi itu mungkin. Titik.
Qin Chen melirik Wan Gumingzu. Oke, aku percaya padamu, lalu beritahu aku di mana kita sekarang. Ini. Wan Gumingzu berputar-putar dan berkata dengan bingung, menurut rute yang kita ambil sebelumnya dan geografi terdekat, ini mungkin dekat Gunung Wanji. Gunung Wanji, apakah kamu yakin? Mungkin juga dekat Punggungan Yuhun, Punggungan Yuhun. Wan Gumingzu ragu sejenak, lalu buru-buru berkata lagi. Qin Chen mengerutkan kening, apakah Gunung Wanji dan Punggung Bukit Yuhun adalah dua tempat yang berdekatan? Baiklah, dengan kecepatanmu sebelumnya, itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Bang! Tamparan Qin Chen A langsung membuat Wang Gumingzu terbang keluar. Oh sial, pantas saja saya tidak menemukan pasukan detasemen untuk waktu yang lama. Berani merasakan bahwa myriad bone nether leluhur hilang begitu saja. Saat ini, Qin Chen bahkan tega menghapus Wang Gumingzu. Tang Tang, yang pernah menjadi detasemen 3 puncak tersesat di dunia bawah, untungnya Qin Chen memiliki temperamen yang baik, jika tidak, dia akan memakan semua tulang hati Mingzu. Sepotong sampah yang tepat. Tuan Muda Chen, dengarkan penjelasan saya. Wan Gumingzu menggesek kembali ke Qin Chen, dan berkata dengan canggung. Yang Mulia Dewa Heiyun dan yang lainnya hanya akrab dengan Istana Raja Hantu, dan mereka jarang pergi ke tempat lain. Saya mungkin melewatkan sesuatu ketika saya mencari jiwa, jadi saya tidak dapat menemukan jalan untuk sementara waktu. Tolong tunggu saya, beri saya kesempatan lagi, dan saya akan segera menemukan jalan yang benar. Kata Wang Gumingzu dengan cemas. Ini adalah orang yang dipercayakan oleh Kaisar untuk mendengarkan perintahnya dengan hati-hati. Jika Qin Chen tidak puas ketika Kaisar bangun, apakah dia masih memiliki buah yang enak untuk dimakan? Beri kamu kesempatan lagi. Lupakan saja, kamu mungkin juga percaya pada diriku sendiri. Petik 2. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan Wang Gumingzu. Orang ini tidak pernah bisa diandalkan. Angkat tanganmu. Ledakan. Gadis kecil yang awalnya berada di dunia yang kacau muncul tepat di samping Qin Chen. Kakak, apakah kamu membutuhkan bantuan Xiao Xiao? Setelah gadis kecil itu muncul, dia menatap Qin Chen dengan patuh dan bertanya tanpa terkejut. Qin Chen menyentuh kepala gadis kecil itu, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Xiao Xiao, tolong bantu aku melihat ke arah mana ada napas pria yang kuat di sekitar sini. Tanda tanya petik 2. Napas pria yang kuat. Gadis kecil itu berpikir, dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat sekeliling. Bersenandung. Tiba-tiba, pupil matanya berputar perlahan, dan energi tak terlihat keluar dari pupilnya, menatap dunia sekitarnya. Setelah lama memperhatikan, gadis kecil itu tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke suatu tempat di kejauhan, dan tiba-tiba ada sedikit kejutan di mulutnya. Kenapa? Apakah kamu benar-benar melihat pria kuat itu? Wan Gumingzu bergegas maju. Apakah mata hidup dan mati yin dan yang benar-benar ajaib? Kakak, ada hal-hal baik di sana. Melihat gadis kecil itu mengabaikan Wang Gumingzu, dia tiba-tiba berkata dengan bersemangat. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.